Kemenak, Menteri Yakut bukan bandingkan suara azan dengan suara anjing, tapi kasih contoh. Prakteknya bisa jadi ada kekurang tepatan, maka ini menjadi salah satu catatan untuk kepentingan perbaikan. Sampai terakhir beliau menyatakan mudah-mudahan Allah mengampuni dan melindungi kita semua, karena kalau membandingkan azan dengan suara gonggongan anjing ini nggak pas. Suara azan dengan menggunakan speaker itu dikaitkan dengan radikalisme, dikaitkan dengan soal ideologi keagamaan yang keras dan lain sebagainya, tentu itu kurang proporsional ya. Bilang sama saya begini, kenapa ini Menteri Agama kok harus ngatur-ngatur begini? Karena problem soal azan ini sudah ada sejak tahun 70-an memang, karenanya pemerintah dan juga Majelis Ulama Indonesia terus melakukan ikhtiar edukasi kepada masyarakat di dalam praktek keagamaannya. Kalau seandainya Kementerian Agama berkesimpulan banyak orang yang terganggu dengan suara azan ya, atau dengan suara orang membaca Al-Quran, saya minta usul kepada Kementerian Agama ya, supaya menelisik lebih jauh, melakukan penelitian lebih jauh, agar di satu sisi patuh dan juga taat kepada ketentuan syariah, di sisi yang lain mendatangkan kemaslahatan dan tidak menyebabkan kerugian. Oleh karena itu tidak hanya bunyi orang azan dan baca Al-Quran yang diatur, bunyi knalpot mobil juga harus diatur menurut saya. Soal azan itu adalah syiar keagamaan. Memang ya perlu suara keluar, karena di samping untuk kepentingan tanda waktu, juga itu pengingat akan masuknya waktu, seruan untuk melaksanakan aktivitas ibadah. Ya bagi saya ada beberapa kemungkinan. Pertama, suara mikrofon terlalu keras, yang kedua suara tidak merdu, yang ketiga memang itu orang jiwanya sudah terkotori gitu kalau menurut saya. Menteri Agama meluruskan pernyataan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas yang kini ramai dibahas publik. Kemenak bilang Yakut Khalil Qaumas sama sekali tidak sedang membandingkan suara azan dengan suara anjing. Menak sama sekali tidak membandingkan suara azan dengan suara anjing. Tapi Menak sedang mencontohkan tentang pentingnya pengaturan kebisingan pengeras suara. Begitulah tegas pelaksana tugas PLT Kepala Biro Humas Data dan Informasi, Tobib Al-Asyar di Jakarta pada Kamis 24 Februari. Menurut Tobib, saat ditanya wartawan tentang surat edaran atau SE nomor 05 tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musala dalam kunjungan kerjanya di Pekanbaru, Menak menjelaskan dalam hidup di masyarakat yang plural diperlukan toleransi, sehingga perlu pedoman bersama agar kehidupan harmoni tetap terawat dengan baik, termasuk tentang pengaturan kebisingan pengeras suara apapun yang bisa membuat tidak nyaman. Dalam penjelasan itu, Gus Menteri memberi contoh sederhana, tidak dalam konteks membandingkan satu dengan lainnya, makanya beliau menyebut kata misal. Yang dimaksud Gus Yakut adalah misalkan umat muslim tinggal sebagai minoritas di kawasan tertentu, di mana masyarakatnya banyak memelihara anjing, pasti akan terganggu jika tidak ada toleransi dari tetangga yang memelihara, jelasnya. Jadi Menak mencontohkan suara yang terlalu keras apalagi muncul secara bersamaan, justru bisa menimbulkan kebisingan dan dapat mengganggu masyarakat sekitar. Karena itu perlu ada pedoman penggunaan pengeras suara, perlu ada toleransi agar keharmonisan dalam bermasyarakat dapat terjaga. Jadi dengan adanya pedoman penggunaan pengeras suara ini, umat muslim yang mayoritas justru menunjukkan toleransi kepada yang lain, sehingga keharmonisan dalam bermasyarakat dapat terjaga, tuturnya. Menak lanjut Tobib, tidak melarang masjid musala menggunakan pengeras suara saat azan, sebab itu memang bagian dari syiar agama Islam. Edaran yang Menak terbitkan hanya mengatur antara lain terkait volume suara agar maksimal 100 dB atau desibel. Selain itu, mengatur tentang waktu penggunaan disesuaikan di setiap waktu sebelum azan. Jadi yang diatur bagaimana volume speaker tidak boleh kencang-kencang, 100 desibel maksimal. Diatur kapan mereka bisa memulai menggunakan speaker itu sebelum dan setelah azan. Jadi tidak ada pelarangan, begitulah tegasnya. Dan pedoman seperti ini sudah ada sejak 1978 dalam bentuk instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, begitulah tandasnya.